Malam itu, hujan turun seolah langit sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar. Di balik gelap jalanan kota, ada kisah yang selama bertahun-tahun terkubur, kisah yang seharusnya tidak pernah muncul kembali. Namun takdir punya cara yang aneh untuk mempertemukan orang-orang yang pernah saling mencintai, bahkan setelah luka mereka mengering menjadi parut. Malam itu, seorang pria yang hidupnya nyaris sempurna dihentikan oleh sebuah pemandangan yang mengoyak seluruh isi dadanya. Sebuah sosok. Sebuah wajah yang seharusnya tidak pernah ia lihat lagi. Sebuah kebenaran yang siap mengubah takdir banyak orang. Namun sebelum kita mulai kisah ini, aku ingin bertanya pada kalian semua. Kalian menonton dari daerah mana saja? Jawa? Sumatera? Kalimantan? Sulawesi? Atau mungkin dari luar negeri? Coba tuliskan di kolom komentar, biar kita tahu dari mana saja keluarga Life Story ID berkumpul malam ini. Karena kisah kali ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Hujan malam itu turun seperti tidak mengenal belas kasihan. Setiap tetesnya menghantam atap mobil Rudy seperti ribuan paku kecil yang memaksa kenangan lama keluar dari tempat persembunyian. Kota yang biasanya riuh kini tampak seperti bayangan buram yang dipenuhi genangan air dan samar-samar lampu oranye dari jalanan. Rudy baru saja menempuh perjalanan panjang dari luar kota. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh tekanan, dan hatinya, entah sejak kapan terasa kosong. Ia hanya ingin pulang, mandi air hangat, lalu tidur tanpa diganggu siapapun. Namun hidup, seperti biasanya, tidak pernah segampang yang manusia inginkan. Mobilnya berhenti di lampu merah sebuah perempatan besar. Wiper mobil bergerak cepat, tapi pandangan tetap buram. Ia memijit pelipisnya, mencoba meredakan sakit kepala yang datang tiba-tiba. Hingga satu momen kecil, yang seharusnya tak berarti apa-apa, mengubah segalanya. Sebuah gerakan di pinggir jalan menarik matanya. Awalnya hanya sebuah bayangan. Lalu wujud itu semakin jelas, terpapar oleh lampu jalan yang berkedip lemah. Seorang wanita berdiri di bawah hujan. Tanpa payung, tanpa pelindung, tanpa siapapun. Tubuhnya kurus, pakaian lusuhnya menempel rapat akibat hujan. Rambut hitamnya kusut menempel di wajah. Dan di pelukannya, seorang anak kecil berusia sekitar 2 tahun, menggigil hebat sambil meringkuk ketakutan. Rudy mencondongkan tubuh, menatap lebih dalam. Hatinya tiba-tiba terasa berat, seperti dihantam batu besar. Ada sesuatu yang sangat familiar. Wanita itu mengusap pipi anak kecil itu, meski tangannya sendiri gemetar. Ia membungkuk sedikit, mencoba melindungi sang anak dari hujan, meski tubuhnya sendiri sudah basah kuyup. Rudy tak bisa mengalihkan pandangan. Hatinya berdetak tak wajar. Ia bahkan menahan napas tanpa sadar. Lampu merah seolah berjalan lebih lambat. Waktu seolah melar. Wanita itu mengangkat wajahnya sedikit. Hanya sejenak. Namun cukup bagi Rudy untuk melihat garis wajahnya, sorot matanya, dan luka-luka kecil di pipinya. Dan saat itu juga, Rudy seakan disambar petir. Maya? Bibirnya bergetar tanpa suara. Wanita itu adalah Maya, mantan istrinya. Cinta pertama sekaligus luka terdalam dalam hidupnya. Wanita yang pergi 3 tahun lalu tanpa sepatah kata, meninggalkan Rudy dalam kebingungan, kemarahan, dan kehancuran. Jantung Rudy berdegup kencang. Pandangan kabur, bukan karena hujan, tapi karena guncangan yang tak bisa dijelaskan. Lampu sudah berubah hijau. Mobil-mobil di belakangnya membunyikan klakson berkali-kali. Namun Rudy tidak peduli. Dunia seolah berhenti berputar. Yang ada hanya Maya dan anak kecil itu. Tanpa pikir panjang, Rudy membuka pintu mobil dan berlari ke pinggir jalan. Hujan menghantam tubuhnya. Namun ia bahkan tidak merasakannya. Maya? Suara Rudy serak, pecah, tak percaya. Wanita itu menoleh perlahan. Tatapannya kosong. Namun ketika mata mereka bertemu, Maya tersentak seperti melihat hantu. Ia mundur 1 langkah, memeluk anak kecil itu lebih erat, seolah Rudy adalah ancaman. Rudy terdiam. Hatinya tersayat. Ini wanita yang dulu tidur di bahunya setiap malam. Wanita yang pernah tertawa ceria bersamanya. Wanita yang dulu ia lindungi sepenuh hati. Untuk melihat Maya dalam keadaan seperti ini, Rudy tidak siap. Maya? Ya Tuhan, ini kamu. Suara Rudy pecah, antara lega dan panik.
Maya tidak menjawab. Ia menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Anak kecil di pelukannya menangis pelan. Suara lirih yang menghantam hati Rudy. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu begini? Rudy mendekat setengah langkah, namun Maya langsung mundur lagi. Jangan dekat aku. Suara Maya parau, penuh ketakutan. Rudy terpaku. Ucapan itu bukan marah, bukan benci. Itu adalah takut. Takut yang sangat dalam. Takut seperti seseorang yang sedang dikejar. Takut seperti seseorang yang menyimpan luka besar yang tak bisa ia ceritakan. Maya, apa yang terjadi pada kamu? Rudy perlahan menurunkan suaranya. Siapa yang lakukan ini? Kamu kenapa bisa sampai? Maya menunduk. Bahunya bergetar. Mata anak itu terus memandang Rudy. Mata bulat, bening, dan entah kenapa terlihat familiar. Hujan semakin deras. Warga sekitar hanya berlalu tanpa peduli. Maya berdiri di tengah hujan, membawa seorang anak, ketakutan, terlantar. Dan Rudy tahu satu hal. Apapun yang terjadi selama 3 tahun itu, Maya sedang dalam bahaya. Dan malam itu, di pinggir jalan yang dingin dan basah, takdir baru mereka dimulai. Hujan tak juga mereda. Air mulai menggenang di pinggir jalan, membuat kaki siapapun yang berdiri di sana kedinginan hingga menembus tulang. Rudy berdiri hanya beberapa langkah dari Maya, namun jarak itu terasa seperti jurang lebar yang tak bisa ia lewati begitu saja. Maya masih memeluk anak kecil itu erat-erat, seolah takut manusia manapun akan merenggutnya. Bahu Maya bergetar. Entah karena hujan, dingin, atau ketakutan, mungkin juga semuanya jadi satu. Rudy ingin memeluknya. Ingin mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi Rudy tahu, Maya bukan lagi wanita yang dulu ia kenal. Ada ketakutan mendalam di balik matanya. Ketakutan yang tidak mungkin muncul tanpa sebab. Rudy memaksa dirinya untuk tenang. Maya, katanya lembut, meski suaranya sendiri bergetar. Kasihan anak itu. Kalian basah semua. Ayo masuk ke mobil dulu. Berteduh sebentar, ya? Maya menunduk, memandang anak kecil di gendongannya. Anak itu menggigil hebat, bibirnya membiru, napasnya terdengar sesenggukan. Ia menyentuh pipi anak itu, dan sesuatu di wajahnya berubah. Ada kepanikan yang berubah menjadi kekhawatiran seorang ibu. Namun Maya tetap menggeleng. Suaranya lirih. Jangan, Rudy. Rudy mengerutkan dahi. Kenapa tidak? Kamu bisa sakit, Maya. Anak itu juga. Ini bukan waktu untuk keras kepala. Aku cuma mau bantu. Maya menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia ingin bilang sesuatu, tapi terhenti. Matanya berkeliling, seolah memastikan tidak ada yang mengikuti. Dan cara Maya gelisah itu membuat Rudy sadar. Maya bukan hanya terlantar, dia sedang melarikan diri. Maya, Rudy menurunkan suaranya lebih lembut. Apa kamu sedang dikejar seseorang? Tak ada jawaban. Namun reaksi Maya berkata lebih banyak daripada kata-kata. Ia semakin memeluk anak itu erat, dan langkah kecilnya mundur menunjukkan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Maya, tolong dengarkan aku. Rudy mendekat setengah langkah, tapi tetap menjaga jarak agar Maya tidak kaget. Kita pindah ke tempat yang lebih aman dulu. Kita bicarakan ini di mobil. Aku nggak akan memaksa kamu cerita. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Maya terdiam. Air hujan terus membasahi wajahnya. Tapi bukan hanya hujan, Rudy bisa melihat air mata yang tercampur di sana. Anak kecil itu menangis pelan, memanggil, "Ma, Ma." Suara kecil itu seperti mematahkan pertahanan Maya. Akhirnya Maya mengangguk pelan. Gerakan kecil. Namun bagi Rudy, itu terasa seperti gunung yang runtuh dari dadanya. Baik, ucap Rudy pelan. Ayo. Ia memayungi Maya menggunakan tubuhnya sendiri, meski dirinya juga basah kuyup. Perlahan, Maya masuk ke dalam mobil, duduk sambil tetap memeluk anak kecil itu. Begitu pintu tertutup, suasana berubah. Hening. Mencekam. Udara dingin yang masuk dari AC mobil membuat napas Maya semakin cepat. Rudy masuk ke sisi pengemudi. Ia menoleh, melihat Maya dari dekat untuk pertama kalinya setelah 3 tahun.
Ia nyaris tidak mengenal wanita itu. Maya yang dulu cantik dan cerah, kini terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Pipinya cekung, tangannya penuh luka, matanya sayu namun waspada. Ya Tuhan, Rudy berbisik nyaris tak terdengar. Apa yang terjadi pada kamu selama ini? Maya menoleh, lalu buru-buru menghindari tatapannya. Ia menarik napas pendek, gemetar. Aku tidak bisa ceritakan sekarang, katanya pelan. Aku tidak boleh. Kenapa? Rudy mengerutkan kening. Apa ada yang melarang? Apa ada yang menyakiti kamu? Maya menggeleng cepat. Rudy, jangan tanya. Jangan paksa aku. Nada ketakutannya membuat dada Rudy sesak. Anak kecil itu memandang Rudy dengan mata bulat, lalu mengulurkan tangan kecilnya seolah ingin menyentuh wajahnya. Sebuah gerakan polos. Namun entah mengapa membuat Rudy terenyuh sampai ke tulang. Apa? Apa dia baik-baik saja? Tanya Rudy hati-hati. Maya menunduk, mencium kepala anaknya. Aku nggak tahu. Dia mulai demam sejak tadi siang, tapi aku nggak punya uang buat bawa dia ke klinik. Ucapan itu menusuk perasaan Rudy dalam-dalam. Astaga, Maya, kamu hidup seperti ini selama ini. Suara Rudy terdengar marah, bukan pada Maya, tapi pada keadaan yang memaksanya hidup demikian. Maya memejamkan mata. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Aku nggak punya pilihan. Suaranya pecah. Aku harus sembunyi. Aku harus terus pindah tempat. Aku harus lindungi dia. Rudy menelan ludah. Lindungi dari siapa? Maya membuka mata, menatap Rudy dengan ketakutan yang begitu jelas. Rudy, tolong, jangan paksa aku jawab itu. Ia memeluk anaknya lebih kuat. Kalau aku bilang, kita semua bisa bahaya. Hening kembali memenuhi mobil. Bunyi hujan menghantam kaca mobil seperti ritme ketegangan yang makin meningkat. Rudy menatap Maya lama. Kalau begitu, setidaknya izinkan aku bantu kamu. Setidaknya malam ini. Kamu dan anak itu harus makan, mandi, dan istirahat. Kamu aman bersamaku. Maya menutup wajahnya dengan satu tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin menolak. Namun tak ada kekuatan untuk melakukannya. Aku takut, Rudy, isaknya lirih. Aku benar-benar takut. Rudy mengambil napas panjang, mencoba menahan emosi yang bergejolak. Aku di sini, katanya mantap. Kamu aman sekarang. Apapun yang kejar kamu, kita hadapi bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan itu, Maya menatap Rudy. Tatapan penuh luka, penuh ketakutan, namun juga penuh harapan kecil. Malam itu, luka lama yang pernah mereka pendam mulai berdarah kembali. Malam itu masih menyisakan hawa dingin ketika Rudy akhirnya memarkir mobilnya di halaman rumah. Ia menoleh sebentar ke arah Maya, memastikan wanita itu tidak kedinginan. Maya masih memeluk anaknya erat, seolah takut segala kebahagiaan sementara ini akan hilang jika ia melepaskannya. Mas, apa aku benar-benar boleh tinggal di sini? Suara Maya terdengar pelan, nyaris seperti bisikan yang takut terdengar oleh udara malam. Tentu, jawab Rudy mantap. Ini rumah yang aman untukmu. Kamu dan anakmu tidak akan kekurangan apapun. Rudy mempersilakan Maya masuk terlebih dahulu. Begitu pintu rumah terbuka, aroma kayu manis dari diffuser ruang tamu menyambut hangat. Maya memandang ruangan itu dengan mata berkaca-kaca. Sofa abu-abu yang rapi, rak buku yang tersusun, dan meja kecil dengan foto-foto Rudy bersama tim kerjanya. Semua tampak seperti dunia yang mustahil ia masuki. Ia menunduk dalam-dalam. Mas, aku masih merasa seperti mimpi. Setelah semua yang terjadi, aku kira tak ada lagi tempat buatku. Rudy tersenyum samar. Maya, setiap orang berhak kesempatan kedua, termasuk kamu. Kalimat itu membuat Maya menggigit bibirnya. Ada rasa haru yang menyakitkan. Selama ini ia merasa hidupnya berakhir di pinggir jalan, tanpa arah, tanpa harapan. Kini ia berada di rumah seorang pria yang dulu pernah ia sakiti. Dan anehnya, ia justru merasa aman. Setelah menidurkan bayi Maya di kamar tamu, Rudy membuatkan segelas susu hangat. Maya duduk di meja makan, menggenggam tangannya sendiri, khawatir, gugup, dan sedikit canggung. Cahaya lampu kuning keemasan membuat wajahnya tampak lebih tenang.
meski hatinya belum tentu demikian. Minum dulu, kata Rudi sambil menyodorkan gelas. Maya menerima gelas itu dengan tangan bergetar. Makasih, Mas, aku jadi merepotkan banget, ya? Bukan merepotkan. Kamu cuma sedang butuh bantuan. Rudi duduk di seberangnya. Aku hanya melakukan apa yang dulu mungkin seharusnya aku lakukan. Maya mengerjap. Apa maksud Mas? Rudi menarik napas panjang. Dulu, waktu kita bercerai, aku terlalu sibuk dengan egoku. Aku pikir dunia itu cuma hitam putih. Tapi setelah aku melewati banyak hal, aku sadar, beberapa orang hanya tersesat, bukan berhenti jadi baik. Maya menunduk. Mas, aku minta maaf. Maaf karena dulu aku pergi. Maaf karena aku menyakiti Mas. Suara Maya pecah. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Rudi diam sejenak, membiarkan suara tangis itu memenuhi ruangan. Itulah tangis yang sudah lama Maya pendam. Tangis tentang penyesalan, rasa malu, sekaligus rasa lega karena akhirnya ia tidak harus pura-pura kuat. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Rudi berkata pelan. Aku cuma nggak tahu cara bilangnya. Maya memandangnya dengan mata sembab. Di dalamnya ada kehangatan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lihat lagi. Setelah beberapa saat, Maya mulai bercerita tentang kehidupannya setelah bercerai. Tentang mantan suaminya yang kasar, tentang malam-malam ia tidur dengan rasa takut, tentang hari ketika ia memutuskan pergi tanpa tujuan, hanya membawa bayi dan selembar pakaian. Rudi mendengarkan tanpa menyela. Mas, aku malu. Selama ini aku pikir aku kuat. Ternyata aku hancur. Maya berkata sambil mengusap wajahnya. Rudi menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kuat itu bukan berarti nggak jatuh. Maya. Kuat itu tetap bangkit walaupun capek. Kalimat itu membuat Maya terdiam cukup lama. Ia menatap Rudi dengan cara yang berbeda, penuh penghargaan dan rasa bersalah sekaligus. Mas, kenapa Mas bisa sebaik ini sama aku? Padahal aku pernah. Rudi memotong lembut. Karena kamu ibu dari anak yang tidak salah apa-apa. Dan karena aku tidak mau menyesal lagi. Ada jeda panjang. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Mas, Maya menahan napas. Kalau suatu hari aku bisa berdiri lagi, aku janji nggak akan menyusahkan Mas. Aku cuma butuh tempat buat mulai dari nol. Rudi menatapnya dalam-dalam. Kamu nggak perlu mikir sejauh itu malam ini. Tidurlah. Istirahat. Besok kita pikirkan sama-sama. Maya mengangguk, meski air matanya jatuh lagi. Terima kasih. Mas, aku nggak tahu gimana hidupku kalau tadi Mas nggak berhenti di lampu merah itu. Rudi tersenyum kecil. Mungkin itu bukan kebetulan. Malam semakin larut. Maya berjalan menuju kamar tamu sambil menggendong anaknya yang sudah tertidur. Sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh. Rudi masih duduk di meja makan, menatap gelas yang kosong. Di wajahnya ada campuran lega dan bingung, seolah ia sendiri tidak percaya apa yang sedang ia lakukan. Maya menutup pintu perlahan. Dan di balik pintu itu, ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sementara itu, di luar sana, kehidupan membuka lembar baru. Namun mereka berdua belum tahu bahwa kehadiran Maya di rumah Rudi akan memicu rantai peristiwa yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Pagi itu rumah Rudi dipenuhi aroma roti panggang dan kopi hitam. Matahari baru saja memanjat langit, menebarkan cahaya hangat yang menembus jendela ruang makan. Rudi baru turun dari lantai 2 ketika ia melihat Maya sudah sibuk di dapur, menggoyang-goyangkan panci kecil sambil menggendong bayinya di depan dada. Maya. Rudi mengerutkan dahi. Kok kamu udah bangun pagi-pagi gini? Maya menoleh, tersenyum canggung. Maaf kalau ribut, Mas. Aku cuma mau bantu sedikit. Aku nggak enak kalau cuma numpang. Rudi melangkah lebih dekat. Kamu tamu di sini. Kamu nggak perlu capek-capek masak. Maya tertawa kecil. Tatapannya lembut. Mas, aku nggak enak hati. Aku udah banyak ngerepotin. Lagi pula, rasanya sudah lama banget aku nggak masak di dapur yang tenang begini. Kalimat itu membuat Rudi terdiam beberapa detik. Ada sesuatu yang menyentuh di dada. Entah itu rasa kasihan atau rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Maya terlihat begitu berbeda dari dulu. Lebih lembut, lebih rapuh, tapi juga lebih tulus.
Kalau begitu, ya sudah. Rudy mengalah sambil tersenyum. Tapi jangan terlalu capek. Maya mengangguk, lalu melanjutkan kegiatannya. Bayinya tampak tenang, seolah ikut merasa aman di rumah itu. Setelah sarapan, Rudy bersiap ke kantor. Maya berdiri di dekat pintu, menggendong bayinya, tampak ragu-ragu. Mas, panggilnya pelan. Makasih, untuk semuanya. Rudy tersenyum, menepuk bahu pintu. Aku cuma melakukan apa yang harus. Namun sebelum ia sempat benar-benar melangkah keluar, Maya berkata lagi, Mas, kalau nanti ada yang nyari aku, terutama orang itu, Mas jangan bilang aku di sini, ya? Nada suaranya berubah. Ada ketakutan yang sangat jelas di wajahnya. Rudy menatapnya serius. Maya, kamu aman di sini. Selama kamu tinggal di rumah ini, nggak akan ada yang bisa nyentuh kamu. Maya mengangguk lirih. Meski ketakutan itu belum sepenuhnya hilang dari matanya. Rudy akhirnya berangkat. Dari balik jendela, Maya memperhatikan mobil Rudy menjauh. Hatinya terasa aneh. Ada rasa lega, tapi juga takut. Ia tahu keberadaannya di rumah itu bisa mengundang masalah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin bertahan. Siang harinya, Maya mulai membereskan kamar tamu. Ia menata pakaian bayi, melipat selimut, dan menyapu lantai kecil itu. Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati, penuh rasa syukur. Baginya, tempat kecil itu bukan sekadar kamar. Itu adalah titik awal kehidupan baru. Namun di tengah kesibukannya, suara dering ponsel memecah keheningan. Maya menatap layar itu dengan wajah pucat. Nama yang muncul membuat tubuhnya langsung kaku. Mantan suaminya. Ia membeku beberapa detik, jantung berdegup cepat. Ponsel terus bergetar. Akhirnya ia mematikan nada dering dan memasukkan ponsel itu ke dalam laci. Tidak, aku tidak boleh kembali, gumamnya sambil memejamkan mata. Aku harus kuat, demi anakku. Sore menjelang, Rudy pulang lebih cepat dari biasanya. Ketika ia masuk rumah, Maya sedang menidurkan bayinya di ruang tamu. Mas sudah pulang? Tanya Maya dengan suara pelan. Iya, jawab Rudy sambil meletakkan tas kerja. Kerjaan hari ini nggak terlalu berat. Maya tersenyum kecil. Mas mau makan? Aku bikin sup ayam. Rudy menghentikan langkahnya. Kamu masak lagi. Cuma sup kecil, Mas. Biar badan Mas hangat. Entah kenapa, ucapan sederhana itu membuat dada Rudy hangat. Sudah lama tidak ada yang memperhatikannya sedetail itu. Saat makan malam, suasana terasa tenang. Maya bercerita tentang bayinya yang mulai belajar berguling, tentang bagaimana ia menghabiskan siang dengan membersihkan kamar, tentang mimpinya ingin bekerja lagi suatu hari nanti. Aku dulu suka bikin kue, Mas, kata Maya sambil tersenyum. Pengen deh buka usaha kecil-kecilan. Mungkin jualan online. Rudy mengangguk. Kalau kamu serius, aku bisa bantu. Aku bisa bantu modal, atau tempat, atau jaringan. Maya tertegun. Mas, beneran? Tentu. Kamu punya kemampuan. Kamu cuma butuh kesempatan. Air mata Maya hampir jatuh. Tapi ia menahannya. Mas, kok Mas baik banget? Rudy mengusap lehernya, sedikit canggung. Nggak tahu. Mungkin karena aku ingin lihat kamu bahagia. Kalimat itu membuat suasana berubah. Ada keheningan lembut yang menggantung di antara mereka. Maya tidak berani menatap Rudy terlalu lama. Dan Rudy sendiri mulai heran pada perasaannya. Kenapa ia begitu memikirkan wanita ini? Namun malam itu kedamaian itu berakhir ketika suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Duk, duk, duk. Maya tersentak. Wajahnya langsung pucat. Napasnya tercekat. Mas, jangan buka pintunya, serunya panik. Rudy mendekat dengan hati-hati. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya ketukan yang semakin keras. Duk, duk, duk. Maya gemetar. Mas, aku takut. Itu pasti dia. Rudy menoleh ke arah Maya yang memeluk anaknya erat-erat. Mata Maya penuh teror. Rudy mengepalkan tangan. Tenang, katanya tegas. Selama kamu di sini, kamu aman. Ketukan itu berhenti tiba-tiba. Keheningan terasa menusuk. Rudy menatap Maya.
Dan di sanalah cerita mereka mulai memasuki babak yang lebih gelap, ketika masa lalu Maya akhirnya menemukan jejaknya. Ketukan di pintu itu memang berhenti, tapi ketegangannya tidak hilang. Maya masih berdiri gemetar di dekat sofa sambil memeluk anaknya erat-erat, seolah tubuh kecil itu menjadi satu-satunya alasan ia masih sanggup berdiri. Rudy menatapnya, mencoba menenangkan. Maya, duduk dulu. Tarik napas. Maya hanya menggeleng cepat. Mas, aku yakin itu dia. Aku kenal cara dia mengetuk pintu. Keras, nggak sabar, dan mengancam. Rudy menatap pintu yang kini kembali sunyi. Ia bisa merasakan kecemasan Maya menembus udara. Ia tak pernah melihat Maya setakut itu. Dengar, ucap Rudy pelan tapi tegas. Di rumah ini kamu aman. Aku ada di sini. Maya menatapnya dengan mata yang nyaris tak berkedip, dipenuhi air mata yang menunggu jatuh. Mas, kalau dia tahu aku di sini, dia nggak akan diam. Dia itu bukan tipe orang yang menyerah. Rudy menghampirinya, lalu menepuk bahunya. Kalau dia datang lagi, aku yang hadapi. Tapi malam ini kamu harus istirahat. Kamu sudah terlalu lelah. Maya akhirnya mengangguk, meski tubuhnya masih bergetar. Ia membawa bayinya ke kamar tamu dengan langkah perlahan. Sesaat sebelum pintu tertutup, ia menatap Rudy sekali lagi, tatapan yang penuh rasa takut dan harap sekaligus. Ketika Maya sudah masuk kamar, Rudy berdiri di ruang tamu, tidak segera bergerak. Ia menatap pintu depan yang kini tampak tenang, tetapi di benaknya, ia tahu sesuatu telah berubah. Kehadiran Maya bukan perkara kecil. Ada masa lalu yang mengintai. Ada bahaya yang mendekat. Ia berjalan ke jendela, membuka sedikit tirai, dan mengintip keluar. Tak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak orang yang mengetuk. Tidak ada motor atau mobil yang terparkir mencurigakan. Tidak ada bayangan. Hanya jalanan sepi yang diterangi lampu jalan. Rudy mengerutkan kening. Kenapa dia datang sekarang? Hatinya dipenuhi rasa tak nyaman. Ia sadar satu hal, apapun yang menimpa Maya dulu, itu bukan sekadar masalah rumah tangga. Ada sesuatu yang lebih berat. Malam semakin larut. Rudy duduk sendirian di ruang tamu, laptopnya terbuka tetapi pikirannya jauh melayang. Sesekali ia menatap koridor menuju kamar tamu. Ia bisa mendengar suara Maya menggendong anaknya, menenangkannya, mungkin sambil mencoba menenangkan dirinya sendiri. Rudy memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia tidak mengerti kenapa ia begitu peduli. Tapi ada sesuatu dalam diri Maya kali ini, keterpurukan yang tulus, luka yang nyata, yang membuat hatinya tergugah. Ia teringat masa lalu mereka. Perpisahan yang penuh emosi. Kesalahpahaman. Keputusan-keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa. Mungkin, ini semua memang harus terjadi, gumamnya lirih. Pikirannya terhenti ketika ia mendengar suara kecil dari arah koridor. Mas, Rudy. Rudy menoleh cepat. Maya berdiri di ujung koridor, memeluk bayinya yang baru saja tertidur. Wajahnya masih pucat, tapi ia tampak mencoba kuat. Kamu belum tidur? Tanya Rudy. Maya menggeleng. Aku nggak bisa tidur, Mas. Aku takut dia bakal balik lagi. Rudy mengisyaratkan agar Maya duduk. Maya ragu sejenak, lalu menghampiri dan duduk di seberangnya. Aku mau cerita sesuatu, kata Maya perlahan. Rudy duduk tegak. Aku dengarkan. Maya menggigit bibirnya sebelum mulai bicara. Mas, selama 2 tahun aku hidup sama dia, aku nggak pernah benar-benar merdeka. Dia itu punya utang sama orang-orang yang Mas nggak mau kenal. Dan waktu aku hamil, dia mulai berubah. Dia makin kasar, makin sering minum, makin gampang marah. Rudy mengepalkan tangan di atas meja. Dia pernah menyakiti kamu. Maya menunduk dan tidak menjawab. Tapi itu sudah cukup sebagai jawaban. Terus, kenapa kamu nggak lapor polisi? Tanya Rudy dengan nada tertahan. Aku takut, Mas. Dia bilang kalau aku pergi, dia bakal cari aku sampai ketemu. Bahkan, dia ancam bakal ambil anakku. Rudy merasakan aliran dingin menjalar di punggungnya. Dia nggak tahu aku tinggal sama Mas, tambah Maya pelan. Tapi dia pasti lagi nyari. Dia itu, kalau sudah marah, dia nekat. Rudy mengusap wajahnya. Oke,
Kalau begitu kita harus hati-hati. Tapi kamu tenang saja. Selama kamu di sini, aku nggak akan biarkan siapapun sakitin kamu. Maya mengangkat wajah. Tatapannya bergetar. Mas, kenapa Mas mau nolong aku sejauh ini? Rudy terdiam sejenak. Ia menatap Maya, lalu menghela napas. Mungkin karena, dulu aku gagal menjaga kamu. Dan kali ini, aku nggak mau gagal lagi. Maya menutup mulutnya, menahan tangis. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Ketakutan, rasa malu, rasa bersalah. Semuanya bercampur menjadi haru yang menyesakan. Mas, suaranya bergetar. Terima kasih. Mereka terdiam lama. Hening, tapi bukan hening yang dingin. Ada kehangatan baru di antara mereka. Sebuah ikatan yang perlahan tumbuh dari luka yang sama-sama belum sembuh. Tiba-tiba, bayinya bergerak kecil dalam gendongan, membuat Maya menoleh. Rudy ikut tersenyum kecil melihatnya. Dia mirip kamu, kata Rudy pelan. Maya mengusap kepala anaknya. Dia cuma punya aku, dan aku cuma punya dia. Rudy menatap Maya dengan tatapan berbeda kali ini. Sekarang, katanya, kamu punya aku juga. Maya terpaku. Dan malam itu, di rumah sederhana yang dulu sunyi, dua hati yang pernah retak mulai menemukan tempat pulangnya kembali, meski bahaya masih mengintai di luar sana. Beberapa hari berlalu sejak malam penuh ketegangan itu. Meski Rudy sudah berusaha menenangkan Maya, bayang-bayang ketakutan masih terlihat jelas pada mata wanita itu. Setiap kali ada suara motor berhenti di depan rumah, Maya langsung memeluk anaknya dengan tubuh bergetar. Setiap kali ada langkah kaki di teras, ia berdiri panik, seolah penyerang itu akan muncul kapan saja. Rudy menyadari kondisi Maya semakin rapuh. Ia harus bertindak. Tidak cukup hanya memberikan tempat untuk sembunyi, ia harus melindungi Maya dan anak itu sepenuhnya. Karena itu, pagi itu Rudy duduk di ruang kerjanya bersama seorang pengacara yang ia percayai sejak lama. Berkas-berkas berserakan di meja. Aku butuh perlindungan hukum untuk dia, kata Rudy tegas. Apapun caranya. Pengacara itu mengangguk. Kalau benar Maya disekap dan diancam bertahun-tahun, dia bisa mengajukan perlindungan saksi. Tapi, kita butuh bukti. Rudy menatap meja, rahangnya mengeras. Itu yang sulit. Dia hidup terus berpindah, tanpa identitas. Semua barangnya ditahan sama Arman. Berarti kita harus cari bukti kejahatan Arman, kata sang pengacara. Bukan cuma demi Maya, tapi demi semua korban kalau memang dia terlibat jaringan kriminal. Rudy mengangguk, meski bebannya semakin berat. Ia tahu, melindungi Maya berarti ikut masuk ke dalam lingkaran masalah yang berbahaya. Tapi ia sudah memilih jalannya. Menjelang siang, Maya keluar dari kamar dengan wajah lelah namun sedikit lebih tenang. Ia membawa anaknya yang sudah tertidur di bahunya. Ketika melihat Rudy dan pengacara berbicara serius, ia melangkah ragu. Mas, aku ganggu. Rudy menggeleng. Enggak. Mei, sini duduk. Maya duduk perlahan, menatap keduanya dengan cemas. Kita lagi cari cara supaya kamu aman, kata Rudy lembut. Kamu nggak sendirian. Maya menghela napas pelan, air mata menetes tanpa ia sadari. Mas, aku takut. Dia itu, kalau marah, bisa gila. Kamu sudah di sini, Maya, jawab Rudy. Dan aku nggak akan biarkan dia sentuh kamu lagi. Maya menunduk lama. Ada rasa terima kasih yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sore harinya, ketika Rudy hendak keluar rumah untuk membeli kebutuhan bayi, ia baru saja menutup pintu mobil ketika melihat sesuatu di kaca spion. Sebuah motor hitam berhenti di ujung jalan. Pengendara itu memakai jaket hitam dan helm full face, terlalu mencurigakan untuk dianggap kebetulan. Rudy mengernyit. Motor itu berhenti terlalu lama. Seakan menunggu. Rudy berpura-pura tidak melihat, lalu berjalan memutar ke sisi rumah. Ketika ia mengintip dari balik pagar, motor itu masih ada. Dan pengendaranya seperti sedang menatap rumahnya. Hanya kebetulan, gumamnya. Tapi sebuah insting mengatakan ini bukan kebetulan sama sekali. Ia kembali masuk ke rumah dengan langkah cepat. Maya! Panggilnya. Maya terkejut. Kenapa, Mas? Ada yang ngawasin rumah ini. Maya langsung pucat.
Tangannya terasa gemetar. Mas, itu pasti dia. Atau anak buahnya. Tenang, Rudi menenangkannya. Aku sudah hubungi polisi. Namun meski berusaha tenang, ia tahu permainan baru saja dimulai. Malam itu, ketegangan semakin terasa. Rudi sengaja mematikan sebagian lampu rumah agar tidak mencolok. Ia berjaga di ruang tamu, sementara Maya dan anaknya berada di kamar. Sekitar jam 9 malam, ponsel Rudi berbunyi. Sebuah nomor tak dikenal. Rudi mengangkat dengan waspada. Halo. Nada suara berat dan kasar terdengar dari seberang. Kembalikan wanita itu. Rudi langsung menegang. Siapa ini? Kembalikan wanita itu, atau kamu ikut hancur. Lalu telepon terputus. Rudi menggenggam ponselnya erat sampai buku jarinya memutih. Kemarahannya bangkit. Sekali lagi, seseorang mencoba mengancam hidup Maya. Kita lihat siapa yang hancur, gumamnya dingin. Keesokan harinya, Rudi memanggil sekretarisnya, Dina, ke kantor karena ia curiga ada kebocoran informasi. Dina sudah bekerja dengannya 5 tahun. Selalu teliti, selalu ada ketika dibutuhkan. Tapi ada sesuatu yang ganjil belakangan ini. Dina sering menerima telepon pribadi dan tampak gugup ketika Rudi mendekat. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Dina dengan senyum sopan. Rudi menatapnya dalam-dalam. Ada seseorang yang terus membuntuti saya. Kamu lihat seseorang mencurigakan datang ke kantor belakangan ini? Dina menggeleng cepat. Enggak, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Jawabannya terlalu cepat. Terlalu gugup. Rudi tidak menyela. Ia hanya memperhatikan dengan seksama. Dina menghindari tatapannya. Itu bukan tanda yang baik. Kecurigaan Rudi terbukti malam itu juga. Sekitar pukul 11 malam, suara gaduh terdengar dari depan rumah. Pagar besi terguncang keras seperti hendak didobrak. Maya langsung menjerit dari kamar. Mas! Rudi berlari ke pintu utama. Maya, kunci pintu kamar. Jangan keluar. Gedebuk. Pagar kembali dihantam. 3 pria berjaket hitam terlihat di luar melalui kamera CCTV. Dan di tengah kekacauan itu, ponsel Rudi berbunyi. Nomor Dina. Pak, saya minta maaf. Suaranya panik dan tercekat. Saya dipaksa Arman. Saya nggak punya pilihan. Saya kasih dia alamat rumah Bapak. Rudi memejamkan mata. Napasnya memburu. Dina, kamu sadar kamu sudah membahayakan nyawa orang tak bersalah? Tangis Dina pecah. Saya takut, Pak, dia ancam keluarga saya. Namun percakapan itu terputus oleh suara hantaman besar dari luar. Rudi menatap pintu dengan rahang mengeras. Pertempuran yang ia hindari, kini tak bisa dielakkan lagi. Dalam hitungan detik, ia meraih besi pengaman, berdiri di depan pintu, dan bersiap menghadapi apapun yang akan menembus masuk. Benturan keras di pagar terus terdengar, menggema seperti pukulan palu di dalam kepala Rudi. Gagang pintu ikut bergetar. Maya berteriak dari kamar, suaranya pecah oleh panik. Mas! Mereka masuk nggak? Mas! Rudi menahan napas, menatap pintu yang hampir tak mampu lagi menahan hantaman dari luar. Tubuhnya bersiap, ototnya tegang. Jika pintu jebol, ia tidak punya pilihan selain melawan. Meski ia tidak tahu apakah ia bisa menang melawan 3 pria bertubuh besar. Namun tepat ketika salah satu pria itu bersiap menendang pagar untuk kesekian kalinya. Wiyu! Wiyu! Sirene polisi terdengar melengking dari ujung jalan. Para pria berjaket hitam itu langsung menghentikan aksi mereka. Mereka menoleh panik, lalu bergegas kabur ke motor mereka. Rudi mengintip dari jendela, napasnya berat. 2 motor melesat pergi dengan kecepatan tinggi sebelum polisi tiba di lokasi. Hanya berselang beberapa detik, 2 mobil patroli berhenti di depan rumah. Beberapa petugas turun, senjata terangkat, menyisir area. Tubuh Rudi akhirnya melemah karena tegang cukup lama. Tangannya gemetar ketika membuka pintu. Pak Rudi? Tanya salah satu polisi. Kami dapat laporan ancaman dan percobaan penyerangan. Anda dan keluarga aman? Rudi mengangguk, meski wajahnya masih pucat. Iya, mereka sudah kabur. Baik, kami akan periksa area sekitar. Anda masuk dulu, Pak.
Rudy mengangguk lemah, lalu menutup pintu. Begitu pintu tertutup, ia akhirnya bisa menarik napas panjang. Di belakangnya, Maya keluar dari kamar dengan langkah goyah sambil menggendong anaknya yang ketakutan. Mereka sudah pergi? Suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Iya, kata Rudy, suaranya parau. Polisi datang tepat waktu. Maya memeluk anaknya erat-erat. Bahunya naik turun menahan tangis. Aku nggak sanggup lagi, Mas. Aku capek lari, aku capek takut. Rudy menghampirinya dan memegang kedua bahunya. Mei, kamu sudah selamat. Sekarang ini bukan cuma urusanmu. Ini urusan kita berdua. Maya menatap Rudy, matanya merah, lalu perlahan mengangguk. 2 jam kemudian, rumah sudah dipenuhi garis polisi dan petugas investigasi yang mencatat laporan. Sementara itu, Maya duduk di sofa, menggoyang bayi yang sudah kembali tertidur. Seorang polisi wanita duduk di samping Maya. Bu Maya, apa Anda bisa menceritakan siapa saja yang mengejar Anda selama ini? Maya menunduk lama sebelum menjawab. Mereka suruhan Arman, suami kedua saya. Polisi itu mencatat. Apa Anda punya bukti bahwa Anda pernah disekap? Maya menggeleng pelan. Dia tidak kasih saya apapun. Semua identitas, HP, ATM, dia simpan. Saya cuma bisa kabur dengan pakaian di badan. Polisi itu menatapnya penuh empati. Kalau begitu, kami akan fokus mencari Arman. Kami dapat laporan dari perusahaan Pak Rudy. Katanya Arman masih aktif melakukan transaksi ilegal. Itu bisa mempercepat pencarian. Maya menahan napas. Jadi, dia bisa ditangkap. Kami sudah melacak nomor-nomor telepon yang mengancam Pak Rudy, jawab polisi itu. Dan beberapa nomor terhubung ke jaringan kriminal yang memang sedang kami pantau. Ini tidak lama lagi, Bu. Anda tenang. Maya menutup mulutnya, menahan emosi. Terima kasih. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar mengejutkan datang. Arman tertangkap di sebuah apartemen sewaan. Ia mencoba melarikan diri keluar kota, tetapi polisi sudah menunggu. Ketika Rudy mendengar kabar itu dari telepon polisi, ia menutup matanya dan menghela napas lega yang terasa seperti beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Maya, panggil Rudy sambil memasuki ruang tamu. Maya menoleh, terlihat gelisah. Kenapa, Mas? Arman, sudah tertangkap. Maya menutup mulutnya, tubuhnya lunglai sebelum ia terduduk di sofa. Air mata mengalir tanpa ia bisa hentikan. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Bebas. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun hidupnya diburu, ia bisa bernapas tanpa rasa takut. Mas, aku akhirnya bebas, katanya sambil menangis. Rudy duduk di sampingnya, merangkul bahunya. Iya, Mei, masa gelap kamu sudah lewat. Maya menatap Rudy, masih penuh air mata. Mas, terima kasih. Kalau bukan karena Mas, aku mungkin gak akan hidup sekarang. Rudy menatapnya dengan lembut. Aku cuma melakukan hal yang harusnya kulakukan dari dulu. Maya menggeleng. Enggak. Mas enggak harus nolong aku, tapi Mas tetap mau. Hening menggantung beberapa detik di antara mereka. Hening hangat yang berbeda dari hening ketakutan yang pernah mengisi rumah ini. Beberapa minggu kemudian, proses hukum berjalan. Rudy mengambil keputusan besar. Ia meminta tes DNA untuk memastikan status anak kecil itu. Dan hasilnya positif. Rudy memegang hasil tes itu dengan tangan bergetar. Di depan meja makan, Maya duduk menunduk, takut melihat reaksinya. Rudy mendekat perlahan. Mei. Maya menggigit bibir, menahan air mata. Maaf, aku nggak berani bilang dulu. Aku takut kamu marah. Takut kamu nolak dia. Rudy meraih kertas hasil tes, lalu meletakkannya di meja. Kemudian ia berlutut di depan Maya. Aku marah, katanya pelan, tapi bukan karena kamu sembunyiin ini. Maya menatapnya bingung. Aku marah karena kamu harus melewati semua itu sendirian. Karena aku nggak ada waktu kamu hamil, waktu kamu melahirkan, waktu kamu dikejar-kejar. Aku gagal jadi pelindungmu. Air mata Maya pecah lagi. Mas. Rudy mengusap pipinya lembut. Tapi sekarang kamu nggak sendiri lagi.
Kamu dan anak ini punya aku. Dan aku janji, aku nggak akan pergi. Maya memeluknya erat, seolah memeluk harapan baru dalam hidupnya. Terlalu banyak luka untuk kembali menjadi suami istri saat itu juga. Tapi ada satu hal yang tidak lagi diragukan. Takdir mempertemukan mereka lagi bukan tanpa alasan. Dan kisah panjang penuh air mata itu, semua berawal dari satu malam hujan, ketika seorang suami melihat mantan istrinya mengemis di pinggir jalan. Malam itu mengubah segalanya. Selamanya.